Selamat pagi Yang Luhur Samanera Ekadama dan Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dan harapan untuk pelimpahan jasa leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya ditempatkan di tempat penitipan Abu Mahawiyara Mojopahit ini, dan rutin kita tiap tanggal 15 Kukwik bersama-sama memanjatkan doa-doa suci apabila saat ini para leluhur ada yang masih menempati alam menderita. Dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa akan mampu melapangkan jalan leluhur-leluhur menuju alam yang lebih berbahagia. Silakan Bapak Ibu bersama-sama di rumah masing-masing mengikuti pemanjatan doa-doa, konsentrasi pada doa-doa suci. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Marilah kita bersama-sama mengawali pelaksanaan doa ini dengan memuji mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya. Agar para leluhur selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dotiyampi Buddhang saranang gacchami, Dotiyampi Dhammang saranang gacchami, Dotiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Perenungan terhadap sifat kebaikan Buddhanussati, bait pertama bersama-sama. Ete peso bhagawa arahang sama sambuddho, wicacarana sampano sugato lokawidu, anutaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang buddho bhagawati. Halaman 7. Merenungkan sifat kebajikan Dhammanussati, bait pertama bersama-sama. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Vede Tabo Vinyohit
Halaman 9, perenungan terhadap Sangganusati. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Ojo patipanno bhagavato sawaka sanggo. Naya patipanno bhagavato sawaka sanggo. Sami patipanno bhagavato sawaka sanggo. Yadidang catare purisa yogane ata purisa bogala esa bhagavato sawaka sanggo. Ahuneo bahuneo dakeneo anjali karaneo anyo tarang punya ketang lokasan te. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan tubuh jasmani manusia dan juga hukum alam tentang kematian. Dibuka buku Puja Bhakti halaman 15 sampai 18. Perenungan akan ketidakkekalan kita baca bersama-sama. Baik berjalan atau berdiri, baik duduk atau berbaring, membungkukkan atau meluruskan badan, ini hanya gerak dari badan. Tulang-tulang dan otot-otot dibalut dengan selaput-selaput daging. Badan ini diselubungi dengan kulit, sehingga tidak terlihat yang sebenarnya. Badan terdiri dari usus, lambung, hati, gelembung air, jantung dan paru-paru, ginjal dan limpa kecil. Terdapat pula ingus, lendir, peluh, getah bening, darah, getah sambungan, empedu dan genuk atau gajih. Melalui 9 lubang kotoran terus-menerus keluar. Kotoran mata keluar melalui mata, kotoran telinga keluar melalui telinga. Ingus mengalir melalui hidung. Ada kalanya kotoran empedu dan lendir dimuntahkan. Kotoran dan peluh keluar dari badan. Dalam rongga kepala ada otak. Seorang dungu karena kebodohan menganggap ini barang yang baik sekali. Jika badan ini mati, sebagai bangkai di dalam kuburan, bengkak, biru dan tersia-sia, anggota keluarga tidak menginginkan lagi. Mayat itu dimakan oleh anjing, serigala, anjing hutan dan cacing-cacing, burung gagak, burung nasar dan binatang-binatang lainnya. Dalam dunia ini siswa yang bijaksana setelah mendengar sabda Buddha mengerti dengan benar karena ia melihat dengan apa adanya. Seperti ini badan ini dibentuk, seperti itu badan ini akan terjadi. Lepas kalah belenggu badan ini, baik pribadi maupun luar. Siswa yang bijaksana, yang bebas dari keinginan dan kemelekatan, ia akan mencapai nibbana, kekal, tenang dan bebas dari kematian. Badan kotor yang berkaki 2, yang membawa bau busuk, penuh dengan kekotoran, yang keluar dari berbagai tempat. Jika dengan badan demikian, orang menganggap dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain, apakah sebabnya? Hanyalah kebodohan. Kita baca penjelasan Sang Buddha tentang salah satu riwayat tentang leluhur-leluhur yang menunggu pelimpahan jadi dari sanak keluarganya Raja Bimbisara. Mereka berdiri keluar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan,
Tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit, mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang, telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan kembali tentang ajaran Buddha tentang ketidakkekalan, yaitu Anicca Wata Sangkara, dibuka halaman 34. Mohon yang luhur samanera untuk memercikan air di guci maupun di kotak-kotak yang berisi
foto maupun puji leluhur-leluhur. Anicca sangkara upadawa yadamena upacitwa nirojanti tesang upasamo anicca wata sangkara upadawa yadamena upacitwa nirojanti tesang upasamo anicca wata sangkara upadawa yadamena upacitwa nirojanti tesang upasamo Telah kita bersama-sama mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian, yang terkait dengan ketidakkekalan jasmani manusia. Marilah kita sejenak dalam sikap hening, kita akan merenung bahwa apa yang telah terjadi di saudara-saudara kita, leluhur-leluhur kita yang telah tiada, juga akan berlaku bagi siapapun yang masih mengalami kehidupan saat ini. Akan diakhiri kehidupannya dengan kematian, karena kematian adalah satu proses kodrati. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian. Maka kita harus merelakan kemelekatan-kemelekatan yang ada dalam diri kita, sehingga kita nantinya tidak mempunyai beban penderitaan karena kita melekat pada sesuatu hal. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, pada kesempatan pagi ini kami panjatkan doa dan harapan, memanjatkan doa-doa pelimpahan jasa untuk mendoakan, untuk melakukan pelimpahan jasa leluhur-leluhur yang abunya maupun foto-foto leluhur dititipkan di rumah tempat penitipan abu jenazah di Wihara Mahawihara Mojopahit ini. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timuran kebajikan yang pernah ditanam oleh leluhur-leluhur, dan juga rasa simpatik dari keluarga yang ditinggalkan, apabila leluhur-leluhur ada yang masih berada di alam penderitaan, dengan kekuatan doa, dengan upaya yang dilakukan oleh semua pihak, semoga leluhur-leluhur akan terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, untuk selalu mempunyai kekuatan, bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan leluhur yang belum sempat terwujud. Sabi Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai.
Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Yang Luhur Samanera dan segenap keluarga-keluarga yang abu maupun foto leluhur yang telah tiada ditempatkan, dititipkan di tempat penitipan Abu Mahawiara Mojopahit ini. Baru saja kita membaca, kita mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha, sabda-sabda Buddha, bahwa sabda-sabda Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan pernah disabdakan Sang Buddha di beberapa kesempatan, di beberapa tempat, disesuaikan dengan peristiwa itu terjadi. Saya ambilkan contoh ketika Sang Buddha menghadiri pemakaman salah satu wanita yang pada waktu itu wanita itu banyak digandrungi oleh banyak orang. Bahkan para penguasa pada waktu itu maupun juga diceritakan para pertapa pada waktu itu juga sempat tertarik terhadap kecantikan fisik dari seseorang yang bernama Sirema. Sirema ini di zamannya adalah wanita yang cantik sekali. Bahkan untuk pergi mendampingi Sirema ini pun sekalipun harus mengeluarkan uang yang cukup banyak lelaki-laki yang mau, sehingga kehidupan Sirema ini selalu berhubungan dengan laki-laki yang berbeda karena dikagumi, digandrungi sebagai primadona pada waktu itu. Namun ketika Sirema ini meninggal, kemudian Sang Buddha berpesan kepada raja pada waktu itu agar jenazahnya tidak buru-buru dikubur. Saya akan mengundang orang-orang yang pernah berhubungan dengan Sirema ini. Kemudian setelah di hadapan jenazah Sirema ini, Sang Buddha mengatakan, silahkan mereka yang menginginkan Sirema. Ternyata setelah mati itu tidak ada yang mau, tidak ada yang menyentuh. Untuk mengatasi kemelekatan atau keterikatan secara membuta kepada kecantikan, kemolekan, keindahan dari Sirema ini, Sang Buddha membabarkan dharma yang bisa menyadarkan kepada mereka-mereka yang mengaguminya bahwa badan jasmani manusia pada hakikatnya tidak kekal adanya, dan manusia tidak boleh melekat kepada fisik seseorang karena kecantikan, karena kemolekannya, maupun karena keindahan-keindahan yang lain. Pada dasarnya kecantikan, kemolekan itu hanya pada kulitnya saja, namun hakikatnya adalah kumpulan dari unsur-unsur yang mempunyai sifat kelapukan atau lapuk atau tidak kekal. Dicontohkan ketika berat di jenazah Sirema ini, Sang Buddha mengatakan, tulang-tulang dan otot-otot dibalut dengan selaput-selaput daging. Badan ini diselubungi dengan kulit sehingga tidak terlihat yang sebenarnya. Banyak sampai saat ini yang mengagumi kulit seseorang karena kuning, karena mulus dan lain sebagainya, yang membuat mata terperdaya, terpikat. Padahal kulit itu kalau tergores sedikit saja mengeluarkan darah dan tidak menarik lagi. Demikian pula terhadap orang-orang yang mengagumi indria-indria tertentu dalam tubuh jasmani manusia. Ini juga sebetulnya adalah menjijikkan, seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, melalui 9 lubang
kotoran keluar terus menerus. Kotoran mata melalui mata, kotoran hidung, ingus melalui ingus, dan apa saja yang dikeluarkan oleh anggota badan manusia adalah menjijikkan. Maka tidak layaklah manusia mengagumi, memikat, atau mencintai secara membuta terhadap badan jasmani ini yang sifatnya tidak kekal. Dengan Dhamma Sang Buddha ini kita diingatkan, kita pun juga tidak boleh melekat, tidak boleh terikat pada fisik seseorang, pada kecantikan seseorang, pada kegantengan seseorang. Kalau kita sudah terikat, tentunya akan menimbulkan rasa kebanggaan yang terlalu tinggi maupun rasa kesombongan yang terlalu tinggi. Sang Buddha mengatakan bahwa dalam rongga kepala kita terhadap otak, ada otak, karena kebodohannya menganggap barang ini adalah barang yang baik sekali. Dalam rongga kepala ada otak. Seorang dungu karena kebodohan menganggap ini barang yang baik sekali. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, yang saya jelaskan tadi adalah sutta atau khotbah Sang Buddha yang pernah diberikan Sang Buddha ketika menghadiri pemakaman Sirema. Maka orang yang mendengar sabda Buddha langsung bisa menyadari, sehingga tidak melekat lagi kepada fisik seseorang, kepada jasmani seseorang. Khotbah yang kedua yang berjudul tentang makhluk peta yang berada di luar dinding. Ini diriwayatkan Raja Bimbisara pernah mengadakan pesta dan lupa untuk melimpahkan jasa kebajikan dari pesta itu kepada leluhur-leluhur yang sudah menunggu di luar rumah mereka. Padahal leluhur-leluhur yang sudah menunggu di luar rumah mereka menunggu pelimpahan jasa agar bisa terlahir, bisa mengatasi penderitaan. Atas saran Sang Buddha, kemudian Raja Bimbisara mengadakan pesta lagi, mengadakan perjamuan kembali, dan perjamuan itu mendatangkan nilai kebaikan. Kebaikan itu kemudian dilimpahkan kepada leluhur, dan akhirnya leluhur Raja Bimbisara bisa terbebas di alam penderitaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa sutta yang Bapak Ibu dengar maupun Bapak Ibu pernah baca, silahkan diulang kembali, dihayati, direnungkan, agar kitab suci itu bukan sekedar bacaan seperti bacaan biasa, namun betul-betul bisa mencerahkan kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, tidak melekat lagi terhadap jasmani, maupun kita mempunyai rasa hormat, mempunyai rasa kepedulian kepada leluhur-leluhur kita yang telah berjasa kepada kita. Sebagai ungkapan bakti dan hormat itu, di hari-hari tertentu kita mengirim doa dan mengirim persajian-persajian sebagai simbol penghormatan ketika leluhur kita masih hidup. Semoga dengan kekuatan berkah perlindungan Buddha, para bodhisattva, mahasatwa, dan timbunan kebajikan bagi leluhur-leluhur sendiri, leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya ditempatkan ini benar-benar segera terlahir, terdorong terlahir di alam yang lebih berbahagia. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Kita limpahkan jasa kebajikan dari pembaca parita ini dengan dibuka halaman 36. Kita baca bersama-sama syair pelimpahan jasa. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna.
sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya ditempatkan di tempat penitipan Abu Mahawiara Mojopahit ini. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa yang rutin dilakukan oleh para biku sangga yang bertugas di Mahawiara Mojopahit ini untuk selalu mendoakan leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya ditempatkan Mahawiara Mojopahit ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita akan selalu menjadi kenyataan. Leluhur terlahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa yang rutin dilakukan oleh para biku sangga yang bertugas di Mahawiara Mojopahit ini untuk selalu mendoakan leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya ditempatkan Mahawiara Mojopahit ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita akan selalu menjadi kenyataan. Leluhur terlahir di alam